Assalamualaikum. Manfaat membaca buku sangatlah banyak. Tidak hanya untuk sekedar menambah wawasan dan kosakata, tetapi berdampak positif pada banyak hal. Seperti kata pepatah, buku adalah jendela dunia. Kita sudah mengetahui pentingnya membaca buku sejak duduk di bangku SD. Tetapi sayang sekali minat membaca Indonesia masih sangat rendah. Bahkan menurut UNESCO yang dikutip dari laman Kominfo, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang di Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Fakta tersebut tentunya sangat memprihatinkan. Review saya mengenai buku Aba Caga ini sangat membantu dalam saya mengajarkan membaca pada anak saya usia dini, dimulai dari umur 3 tahun hingga sekarang. Seperti contoh yang saya videokan ini pada bab pertama ini anak saya dengan pengenalan abjad dan vokal, terus dibantu dengan pendampingan penggunaan makna asosiatif dan memberikan perumpamaan dengan nama benda yang ada di sekeliling. Contohnya ketika membaca ca, ingatkan anak dengan memberi instruksi, yang pedas apa? Ca. Jadi itu memudahkan kita untuk memberikan contoh bahwa yang pedas itu adalah cabai yang diingatnya, tapi itu ditunjuk hurufnya yaitu C dan A, dibaca ca. Buku Aba Caga ini terdiri dari 6 bagian. Bagian pertama mengenal abjad yang didampingkan dengan huruf vokal A. Bagian 2 perkenalan huruf vokal pada halaman pertama didampingkan dengan contoh huruf dan suku kata yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu A. Bagian 3 pengenalan huruf U pada halaman pertama didampingkan dengan contoh huruf dan suku kata yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu A dan I. Bagian 4 pengenalan vokal A, I, U yang didampingkan dengan konsonan. Bagian 5 pengenalan konsonan lanjutan yang didampingkan dengan vokal E, O, dan imbuhan. Bagian 6 pengenalan bunyi sengau, konsonan, dan vokal huruf gabung. Yang perlu diperhatikan dalam mengajarkan buku ini, sebaiknya tidak perlu dieja, tidak boleh meloncat-loncat, atau harus selalu berurutan dimulai dari halaman pertama. Membaca merupakan salah satu fungsi tertinggi otak manusia. Secara teoritis, membaca adalah suatu proses rumit yang melibatkan aktivitas auditif, pendengaran, dan visual penglihatan. Untuk memperoleh makna dari simbol berupa huruf atau kata, aktivitas membaca meliputi 2 proses, yaitu proses membaca teknis dan proses memahami bacaan. Proses membaca teknis adalah suatu proses pemahaman hubungan antara huruf dengan bunyi atau suara dengan mengubah simbol-simbol tertulis berupa huruf atau kata menjadi sistem bunyi. Proses ini disebut sebagai pengenalan kata. Misalnya, anak mengucapkan baik dalam hati maupun bersuara seperti kata adik minum yang tercetak merupakan proses membaca teknis. Proses memahami bacaan merupakan kemampuan anak untuk menangkap makna kata yang tercetak. Pada waktu melihat tulisan adik minum, anak tahu bahwa yang minum bukan ayah atau adik dalam tulisan itu tidak sedang makan. Penguasaan kosakata sangat penting dalam memahami kata-kata dalam bacaan. Bila anak menemukan kesulitan ketika membaca suatu kata, kita tidak segan-segan bertanya pada anak, mengapa anak membaca kata seperti itu dan apa yang membuat mereka berpikir mereka benar. Misalkan, sapi dibaca sapu. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu anak untuk mengatasi kesulitan membaca kata bila kita tidak dapat membantunya, karena anak akan selalu berusaha memilah-milah huruf dan
Alhamdulillah, anak saya sekarang sudah sampai di bab 6, yaitu pengenalan bunyi sengau, konsonan, vokal atau huruf gabung. Seperti yang ada di video ini. Semoga kita sebagai orang tua bisa memberikan pendidikan, terutama mengajarkan cara belajar membaca yang lebih cepat, mudah dipahami anak-anak, dan menyenangkan. Selamat mencoba. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Tunggu review buku selanjutnya ya. Assalamualaikum.